Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Alun. Jumpa lagi dengan saya Suburdani, jurnalis harian Serambi Indonesia. Eh, Kali ini kita ke markas besar kepolisian daerah Aceh, yaitu di Mapolda. Di sebelah saya sudah hadir Bapak Kombes Pol Eri Apriyono, Kabid Humas Polda Aceh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Saudara Alun, kebetulan tadi kita juga baru selesai pemusnahan barang bukti ya, tindak pidana narkoba ya Pak. Selama tahun 2020 sejak Maret sampai September ada ganja, ada sabu, ada ekstasi. Ya. Salah tadi Pak Kapolda, Pak Irjen Pol Wahyu Widada juga langsung memusnahkan bersama Pak Pangdam dan Pak Kajati. Betul. Nah, Saudara Alun, hari ini kita mengambil podcast tentang menjaga atau mengawal Kamtibmas di tengah pandemi. Jadi di sisi lain kepolisian selain menjaga protokol kesehatan masyarakat tentunya Pak, juga ada tugas wajib dari polisi itu adalah mengawal Kamtibmas Pak ya. Jadi meski pandemi, tugas wajib polisi yang mengawal Kamtibmas. Iya, betul. Nah, Tugas utama kita. ya, betul. Saudara Alun, Pak Eri ini sudah lebih setahun ya Pak menjabat Di Kabid Humas. Kabid Humas kurang lebih hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun Pak ya, hampir 2 tahun. Sebelumnya Pak Eri juga menjabat Wadir Lantas Polda Aceh. Polda Aceh, betul. Dan sebelumnya sempat di Pekanbaru Pak. Itu kan baru. Aslinya Pak Eri dari Jawa Timur. Ya, tapi bahasanya sudah lancar nih Saudara Alun. Oke, Pak Eri apa kabar nih selama Alhamdulillah sehat. pandemi, kegiatannya apa nih Pak? Baik, jadi ini saya sampaikan kepada seluruh netizen ya, juga masyarakat bahwa kita jajaran Polda Aceh ini dalam menghadapi strategi Kamtibmas di masa pandemi COVID-19 ini kita banyak upaya-upaya sudah kita lakukan. Yang jelas kita menindaklanjuti dari Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang pendisiplinan protokol kesehatan, itu kita utamakan. Jadi mulai program 4M itu kan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Tapi di lain sisi tugas kita sebagai mendisiplinkan masalah protokol kesehatan, kita juga punya tugas Kamtibmas. Iya, betul. Karena Kamtibmas ini termasuk tugas pokok polisi. Tugas pokok polisi, betul Pak. Polisi kan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memang diatur bahwa salah satu tugas pokok polisi adalah sebagai pembina Kamtibmas. Jadi kita bertanggung jawab terhadap keamanan ketertiban masyarakat. Ini seluruh wilayah Aceh kita bertanggung jawab. Jadi kita ada beberapa strategi yang kita lakukan selama masa pandemi ini. Kita membentuk suatu operasi khusus namanya Operasi Amanusa 2. Ini sudah tahap kelima yang dimulai dari tanggal 1 September kemarin sampai nanti insya Allah tanggal 31 Oktober. Itu khusus operasi untuk Kamtibmas Pak? Ya, ini Operasi Amanusa 2 ini adalah dikhususkan masalah penanganan COVID. Oh, penanganan Nah, COVID. penanganan COVID. Kalau kegiatan untuk Kamtibmas kita melaksanakan kegiatan rutin yang kita gunakan, baik itu kegiatan patroli, kegiatan pengaturan, kegiatan penjagaan, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, bagi Kamtibmas ke masyarakat, edukasi terhadap masalah Kamtibmas, edukasi juga masalah protokol kesehatan. Ini juga kita lakukan. Kegiatan rutin Kamtibmas, pembinaan Kamtibmas pada masyarakat ini sesuai dengan tupoksi dari bidang masing-masing sudah kita laksanakan. Nah, di tengah pandemi Pak, ini kan polisi punya 2 tugas seperti Pak Kabir sampaikan tadi. Kira-kira ada kendala nggak Pak? Di satu sisi saya malam sering lihat nih kayak Polresta Banda Aceh Pak, malam sampai jam 10, jam 11 masih patroli. Kemudian juga selama pandemi juga ada rilis kasus Pak. Artinya kan 2 berbarengan nih bekerja. Kira-kira ada kendala nggak Pak di kepolisian? Kalau kendala pada intinya tidak jadi masalah, karena kita sudah membagi mana yang melaksanakan kegiatan tugas rutin untuk Kamtibmas dan juga mana yang tugas untuk masalah pendisiplinan protokol kesehatan. Memang di dalam masa pandemi ini memang beberapa kasus Kamtibmas juga ada yang meningkat, khususnya masalah curanmor dan juga masalah narkoba. Ini kita juga mengimbau pada seluruh masyarakat di tengah pandemi ini jangan sampai kita terlena, karena para pelaku kegiatan ini memanfaatkan situasi. Seperti Pak Kapolda sampaikan tadi Pak ya? Iya, betul. Di Pak Kapolda bahasa janji pemesan barang bukti narkoba sudah sampaikan kan, jadi kita jangan sampai lengah di tengah pandemi, karena kasus narkoba
kasus curanmor ini yang jadi kasus yang sangat menonjol di wilayah Aceh saat sekarang ini di masa pandemi. Tren kasus yang meningkat apa Pak? Curanmor dan juga narkoba. Curanmor dan narkoba. Ini trennya cukup-cukupnya. Kalau kasus yang lainnya seperti biasa. Kalau kasus-kasus lain seperti misalnya gangguan keamanan selama ini kita nggak ada Pak? Selama ini nggak ada perampokan. Perampokan Terakhir ada ya Pak? Terakhir ada tapi bisa dilumpuhkan, kita ungkapkan, bisa kita ungkap. Dan itu kan kasus seperti itu kayak pencurian pemberatan, perampokan. Itu kan kasus-kasus yang menurut saya intensitasnya tidak terlalu tinggi. Ya. Paling setahun sekali gitu. Setahun sekali atau mungkin setahun 2 kali. Jadi tidak terlalu tinggi. Karena di Aceh ini pada umumnya situasi kamtipmasnya menurut saya sangat kondusif. Ya Pak? Sangat kondusif. Hanya 1-2 kadang-kadang juga itu bukan orang asli Aceh. Artinya mungkin dari pendatang atau mungkin orang lain yang memang melakukan kegiatan melakukan tindak pidana di wilayah. Kalau tren curanmor tadi Pak, ini kan meningkat nih Pak. Ya. Kira-kira penyebabnya apa nih? Apakah memang kelalaian masyarakat sendiri tidak membawa kunci ganda misalnya, ataupun memang pelakunya yang sudah jumlahnya banyak nih Pak? Sebenarnya yang jadi permasalahan pertama tadi yang disampaikan oleh Figur itu salah satu penyebab utama. Jadi kelalaian masyarakat yang kadang-kadang parkir sepeda motor kuncinya masih nempel karena urusan sebentar, saya mau ngambil fotokopi sebentar mungkin nggak sampai 10 detik, tapi 10 detik itu bermanfaat untuk pelaku. Itu faktor yang utama, tidak menggunakan kunci ganda. Kemudian juga parkir di tempat-tempat yang rawan terjadinya curanmor, tempat-tempat sepi yang itu kan rawan juga menjadi pelaku kejahatan. Kemudian juga dari para pelaku sendiri dengan situasi pandemi ini ya banyak masyarakat mungkin yang ini dihentikan dari pekerjaan, sehingga dia harus mencari rezeki dengan cara yang singkat, yang mudah, akhirnya melakukan satu kejahatan. Dan paling ada kesempatan lagi Pak ya? Betul, dia ada niat, kesempatannya ada juga. Itu terjadi, itu yang faktor-faktor utama ini. Kalau narkoba Pak ini jumlah yang meningkat di kasusnya Pak, apakah jenis ganja atau sabu nih Pak? Kalau narkoba paling banyak di sabu ya? Iya. Kalau ganja ada, karena ya ganja memang ini kan dari kita dari ungkap belajar ya. Dan juga dari kita melakukan pemusnahan di ladang ganja, ada juga yang kita temukan pada saat pengiriman barang tersebut kan kita temukan di jalan. Ini paling ya dominan sabu dengan ganja bersama. Tapi Aceh ini terus-terusan ya Pak sabu ya selama ini ya? Iya betul. Ya ini. Faktornya apa? Karena wilayah kita dekat dengan salah satunya karena di sini banyak pelabuhan tikus yang di daerah timur ya. Itu kan sangat banyak sekali pelabuhan yang aksesnya bisa langsung keluar dengan menggunakan kapal-kapal kecil. Nah itu memudahkan para pelaku untuk memasukkan barang ke Indonesia melalui pintu laut yang tidak ada pemeriksaan. Kalau melalui bandara, melalui pelabuhan resmi itu ada pemeriksaan resmi, sehingga dia akan mengalami kendala. Tapi kalau melalui pelabuhan tikus yang menggunakan kapal kecil yang tidak terkontrol itu sangat biasa. Nah kalau Pak Kapolda sendiri ketegasannya untuk pelaku tindak pidana narkoba ini seperti apa nih Pak tadi? Kalau Pak Kapolda istilahnya dimiskinkan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Jadi bandar, terutama bandar ini bagaimana caranya kita kenakan tindak pidana selain kita tidak kenakan tindak pidana masalah undang-undang narkotik dan obat-obatan terlarang, kita kenakan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Si gembongnya berarti ya? Ya bandarnya. Maksudnya dengan dia miskin, selain dia menjalani proses pidana, dengan dia miskin dia tidak punya kemampuan lagi untuk melakukan jadi bandar lagi untuk masalah narkoba. Artinya si penyidik dari kepolisian bisa saja menyangkakan dengan TPPU. Iya bisa. Tapi lagi-lagi nanti kan ada persoalan lain ketika naik ini ya. Kita selalu koordinasi dengan pihak kejaksaan melakukan untuk. Tadi Pak Kapolda sampaikan dengan minta dukungan juga dari pihak kejaksaan, dari pihak pengadilan, sama-sama sinergi dengan polisi. Jadi para pelaku bandar-bandar narkoba ini yang sudah kita kenakan tidak dikenal pencucian uang juga dari kejaksaan mengikuti. Kemudian nanti juga hakim juga memvonis sesuai dengan aturan yang ada.
Nah, balik lagi ke soal COVID nih, Pak Kabid. Selama sudah kita melakukan operasi tadi sejak bulan lalu ya kalau saya tidak salah. Kira-kira masyarakat kita semakin patuh atau bagaimana nih dengan prokes COVID? Kalau masalah COVID, kita selalu sinergi dengan instansi terkait. Jadi dengan rekan-rekan kita dari TNI maupun juga dari Satpol PP. Dasar kita, legalitas kita melakukan tindakan secara bersinergi dengan mereka. Jadi kita lanjut nih Pak Eri, tadi sampai soal soal tingkat kepatuhan ya, tingkat kepatuhan masyarakat, pantauan kepolisian seperti apa selama ini? Ya, berarti pantauan kita tingkat kepatuhan masyarakat sudah mulai meningkat ya, dibandingkan dengan belum adanya peraturan yang dibuat oleh gubernur maupun yang dibuat oleh para bupati atau wali kota yang ada di wilayah Aceh. Sudah bagus masyarakat Aceh, memang perlu kita tingkatkan lagi. Dan kita juga menghimbau pada masyarakat Aceh untuk masalah pendisiplinan protokol kesehatan, istilahnya 4M kan, 4M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, tetap dipatuhi oleh masyarakat karena untuk keselamatan kita bersama. Iya. Kalau sekarang ada nggak pemetaan kira-kira kabupaten, kalau di Banda Aceh sendiri seperti apa nih Pak sekarang pusat ibu kota kita tingkat kepatuhan? Kalau Banda Aceh ya rata-rata di sini kan masyarakat pendatang banyak dan juga mungkin tingkat sumber daya manusia juga mulai tinggi, tingkat kepatuhan lebih bagus daripada masyarakat di kabupaten lain. Tapi ke kabupaten lain rata-rata kalau kita pergi jarang ya Pak masih pakai masker. Masih ada lah 1-2 yang kita lihat tidak memakai masker. Terutama yang paling kelihatan sekali adalah memakai masker. Tidak, masih dia suka berkerumun gitu. Kalau di Polda sendiri Pak, di instansi kepolisian, tingkat pendisiplinan prokes gimana? Karena kalau nggak salah ya sekitar sebulan lalu ada anggota yang disuruh lari Pak, mengitari lapangan Polda. Penegasan dari pimpinan seperti apa Pak? Memang kalau sanksi internal yang kita lakukan kalau ada anggota yang lupa tidak memakai masker, yang kemarin kita lakukan adalah kita kenakan sanksi pembinaan. Pembinaan itu kita suruh lari, kita suruh bersih, sama lah sama dengan yang dibuat oleh peraturan gubernur. Kalau peraturan gubernur kan suruh ngaji Pak ya? Ada suruh ngaji, nyanyi lagu nasional Pancasila, juga untuk bersih dan lain sebagainya. Nah, kita kalau di kita karena kita sendiri juga ikut membantu pemerintah untuk mensosialisasikan, mengedukasi, ya kita harus lebih tertib. Harus lebih tertib daripada masyarakat karena kita sebagai contoh kan polisi, TNI, pemerintah itu kan juga salah satu pemerintah, betul, penjabaran dari pemerintah. Nah satu lagi Pak soal perbatasan ya, perbatasan semenjak COVID muncul kan Polda khususnya Dirlantas ya, Dirlantas itu kan sangat menjaga perbatasan. Ada 3 wilayah kalau saya nggak salah Pak, ada Tamiang, Aceh Tenggara, Subu Salam, Singkil satu lagi, ada 4 ya Pak. Nah sekarang ini masih terus dilakukan oleh Polda atau seperti apa Pak? Kalau perbatasan kita koordinasi dengan pemerintah daerah. Sekarang yang lebih intens ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Intens sekali bupatinya. Jadi dia mengkoordinir dengan stakeholder yang ada. Karena kita harus melibatkan dinas kesehatan, pemerintah pasti kita libatkan. Dan beberapa kali kemarin saya rilis juga beritanya di Aceh Tenggara ini setiap mobil yang masuk dicek, dicek oleh pemerintah, oleh tim yang di perbatasan kita cek kalau dia tidak membawa surat kesehatan ya, terutama ya, surat kesehatan dari tempat dia mau masuk kita suruh balik sama dinas kesehatan diperintahkan kembali. Artinya sekarang semua, misalnya saya Pak nih ke Medan, balik dari Medan tetap harus bawa surat. Nah itu kemarin seperti itu, kan itu dari pemerintah daerah yang melakukan pengecekan. Polisi hanya memperhatikan kendaraan, kemudian pemerintah daerah melakukan pengetesan untuk dicek suhu, ditanya surat-surat yang ditambah surat kesehatan, terutama pendatang ya, pendatang dari luar itu memang diarahkan putar balik kemarin. Itu kesepakatan dari Forkopimda ya. Nah ini mungkin terakhir Pak, di sesi terakhir ada himbauan nggak untuk masyarakat soal Kamtibmas Pak ya, soal COVID mungkin bisa disampaikan biar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan, karena
ini Kamtibmas kan nggak tahu nih Pak, di tengah pandemi seperti Pak Kabid sampaikan tadi, mungkin ada orang-orang yang mencari kesempatan gitu ya. Mungkin ada imbauan untuk masyarakat untuk terus berhati-hati Pak. Nah, jadi saya mengimbau pada seluruh warga masyarakat, terutama dengan masa pandemi ini ya, dalam bagaimana strategi Kamtibmas yang dilakukan polisi ini tadi sudah saya sampaikan. Saya mengimbau masyarakat pertama tetap berhati-hati, itu yang utama. Karena kejahatan itu bisa mengintai kita kapanpun. Apalagi di situasi yang pandemi ini, kadang-kadang kita terlalu fokus dengan masalah penanganan COVID, kita melupakan Kamtibmas. Masyarakat enggak. Jadi memang saya sampaikan masyarakat kalau masalah penanganan COVID ini, masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, strategi untuk Kamtibmas ini, sambil masyarakat juga, terutama yang kasus tadi yang tinggi, curanmor. Kalau curanmor jelas tadi saya sampaikan, ya ada kunci ganda parkir kendaraan di tempat yang safe atau yang aman. Kemudian kalau masalah narkoba, ya pemerintah bantu menginformasikan kepada aparat kepolisian. Kalau di suatu wilayah itu ada indikasi ada gembong atau bandar narkoba yang ada di wilayah. Jangan malu, kalau emang takut bisa kan nanti melaporkan identitasnya di kita rahasia. Kemudian juga orang tua selalu memantau anaknya. Karena sekarang masa pandemi ini kan sekolah banyak menggunakan sistem daring, sehingga waktu luangnya banyak sekali. Waktu luangnya banyak. Jadi tolong orang tua, bapak dan ibu ini juga memantau anaknya. Dia kemana dipantau, jangan sampai dia nanti terlibat masalah narkoba. Kalau dia terlibat nanti dia sendiri yang rugi. Itu yang kita utamakan. Jadi karena libur tadi Pak ya, libur tadi. Ya, betul. Jadi sehari-hari main-main. Ya, betul. Sehari-hari dia main-main. Jadi kalau dia sekolah kan mulai pagi sampai sore. Iya, nggak ada kegiatan apapun. Nah, kalau daring kan di rumah paling cuma 3 jam, mungkin 4 jam kan, biasanya itu dia bebas, nggak ada kegiatan. Nah, ini kalau tidak diawasi anak-anak kita sama orang tua ini sangat riskan sekali. Karena anak-anak usia labil sama SMA atau anak kuliah, sekarang kuliah kan tidak ada kuliah, dia sistem daring semua. Ini usia labil, usia muda ini usia labil, sangat mudah dipengaruhi, terutama pengaruh dalam hal yang negatif sangat mudah. Jadi proteknya ya dari kehidupan keluarga sendiri, itu protek utama, dan juga kehidupan tetangga atau masyarakat, itu protek utama. Kalau dia sudah diprotek dari kehidupan di keluarga, insya Allah dia meskipun bergaul kemanapun, terutama masalah pemahaman agama yang diajarkan, insya Allah dia bergaul kemanapun maupun keluar kota, kita akan tetap orang tua itu juga tidak khawatir. Baik Sederalun, karena mengingat waktu dan Pak Kabid juga punya kegiatan lainnya tentunya yang berkaitan dengan kegiatan di Polda Aceh, maka podcast hari ini tidak bisa lebih lama lagi mengingat memang ada kegiatan-kegiatan lain yang akan dilakukan oleh Pak Kabid Humas. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Saya Supurdani, jurnalis Ram Indonesia dan Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Eri Apriyono, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.